Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam harmoni. Selamat sore semuanya. Senang bisa bertemu dengan kalian semua meskipun keadaan virtual seperti ini. Adapun video yang kalian tonton sekarang ini akan membahas mengenai materi kelima, yaitu pengembangan bahan ajar. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Fendi Rahayu Arita, dan Gabriela Situmorang, Komang Santi Ayu, dan Putuwika Ariandini. Adapun peta konsep atau materi yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini yaitu prinsip pengembangan bahan ajar, unsur-unsur bahan ajar, langkah pengembangan bahan ajar, dan yang terakhir yaitu model-model pengembangan bahan ajar. 3 prinsip pengembangan bahan ajar. Yang pertama yaitu ada prinsip relevansi atau keterkaitan, di mana ada kaitan atau hubungan, bahkan ada jaminan bahwa bahan ajar yang dipilih itu menunjang tercapainya kompetensi yang diajarkan. Kemudian ada prinsip yang kedua, yaitu adalah konsistensi atau keajegan, di mana ketersesuaiannya jumlah atau banyaknya antara kompetensi dan bahan ajar. Jika kompetensi dasar yang diajarkan berjumlah 4, maka bahan ajar yang dikembangkan juga mencakup 4 kompetensi dasar tersebut. Yang selanjutnya, prinsip kecukupan atau memadai keluasannya, di mana bahan ajar yang dikembangkan menyajikan materi yang memadai untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan. Materi jangan terlalu sedikit, sehingga kurang menjamin tercapainya kompetensi. Yang pertama yaitu prinsip mulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, atau yang konkret untuk memahami yang abstrak. Maksudnya yaitu siswa akan lebih mudah memahami suatu konsep tertentu apabila penjelasan dimulai dari yang mudah menuju yang susah. Lanjut, ada prinsip yang kedua yaitu pengulangan, di mana dalam pembelajaran pengulangan itu sangat diperlukan agar siswa lebih memahami suatu konsep. Yang ketiga yaitu prinsip motivasi, di mana ketika dalam mengembangkan suatu bahan ajar kita perlu memberikan motivasi pada siswa. Tujuannya yaitu agar membuat siswa itu lebih semangat. Lanjut, ada prinsip yang keempat yaitu prinsip perancah atau scaffolding, di mana guru atau pengajar akan memberi bantuan kepada siswa di awal pembelajaran dan mengurangi bantuan tersebut ketika siswa dapat melakukan hal yang telah diajarkan dengan baik. Lalu ada prinsip yang kelima yaitu prinsip umpan balik positif. Hampir sama dengan motivasi, prinsip umpan balik positif ini adalah bagaimana guru atau pengajar memberikan feedback, bisa berupa pujian, harapan, atau bahkan motivasi dan prinsip kebertahapan atau keberlanjutan, di mana pembelajaran adalah proses yang bertahap dan berkelanjutan. Untuk mencapai standar kompetensi yang tinggi, perlu dibuatkan tujuan-tujuan antara. Jadi saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu mengenai unsur-unsur bahan ajar. Yang pertama, petunjuk belajar berisi penjelasan tentang bagaimana pendidik sebaiknya mengajarkan materi kepada peserta didik dan bagaimana peserta didik sebaiknya mempelajari materi yang ada dalam bahan ajar tersebut. Yang kedua, yaitu kompetensi yang akan dicapai. Bahan ajar haruslah berisi tujuan pembelajaran umum maupun tujuan pembelajaran khusus yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu sajikan isi dan informasi pendukung. Sajikan isi atau pesan pembelajaran menggunakan berbagai objek. Misalnya, untuk bahan ajar tercetak menggunakan teks dan gambar. Sedangkan untuk bahan ajar berbasis komputer menggunakan teks, gambar, audio, video, dan animasi. Yang keempat, latihan. Ketika peserta didik sudah memahami materi, selanjutnya pemahaman yang telah dibangun dioptimalkan melalui seluruhan latihan dan tugas-tugas. Bentuk latihan dan tugas disesuaikan dengan kompetensi yang dinyatakan dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima yaitu petunjuk kerja atau lembar kerja. Lembar kerja yang berisikan sejumlah langkah prosedural
Cara melaksanakan aktivitas atau kegiatan tertentu yang harus dilakukan oleh peserta didik. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi merupakan bagian dari proses penilaian. Fungsi evaluasi adalah mengukur pemahaman peserta didik terhadap isi bahan ajar. Bentuk evaluasi dapat berupa soal-soal pilihan ganda atau uraian. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi tentang langkah umum pengembangan bahan ajar. Yang pertama, melakukan analisis kebutuhan bahan ajar. Kebutuhan yaitu kesenjangan keadaan saat ini dibandingkan dengan keadaan yang diharapkan. Selain itu, ada 3 tahap analisis kebutuhan bahan ajar. Yang pertama, menganalisis kurikulum. Analisis kurikulum ditunjukkan untuk menentukan kompetensi yang memerlukan bahan ajar. Cara menentukan kompetensi tersebut ada 4 langkah, yaitu yang pertama, menentukan kompetensi dasar, yaitu sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan untuk menyusun indikator. Yang kedua, mengembangkan indikator berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Yang ketiga, menentukan materi pokok berdasarkan jumlah dan rumusan indikator. Dan yang terakhir yaitu menentukan pengalaman belajar, yaitu suatu aktivitas yang didesain oleh pendidik agar peserta didik dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Tahap yang kedua yaitu menganalisis sumber belajar. Kriteria analisis terhadap sumber belajar dilakukan berdasarkan ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Caranya yaitu dengan menginventarisasi ketersediaan sumber belajar yang dikaitkan dengan kebutuhan. Tahap yang ketiga yaitu memilih dan menentukan bahan ajar. Berkaitan dengan memilih bahan ajar, ada 3 prinsip yang dapat dijadikan pedoman, yaitu prinsip pertama, prinsip relevansi, yaitu bahan ajar dipilih ada relasi dan pencapaian kompetensi dasar maupun indikator. Yang kedua, prinsip konsistensi, yaitu bahan ajar yang dipilih memiliki nilai keajikan. Dan yang ketiga, prinsip kecukupan, yaitu pilih jenis bahan ajar yang dapat membantu peserta didik menguasai seluruh kompetensi yang telah ditentukan. Yang kedua, yaitu pemilihan sumber belajar. Langkah ini dimaksud untuk mengetahui sumber-sumber belajar apa yang tersedia dan dapat digunakan untuk menyampaikan isi pembelajaran. Hasil dari kegiatan ini akan berupa daftar sumber belajar yang tersedia yang dapat mendukung proses pembelajaran. Nah, langkah yang ketiga yaitu menyusun peta bahan ajar. Langkah menyusun peta kebutuhan bahan ajar menurut Depdiknas 2004 ada 3 kegunaan menyusun peta kebutuhan bahan ajar. Yang pertama, mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis. Yang kedua, mengetahui urutan bahan ajar atau urutan sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan. Dan yang terakhir, menentukan sifat bahan ajar. Sifat bahan ajar ada 2, yaitu dependent, memiliki kaitan dengan bahan ajar lainnya, sedangkan independent, bahan ajar berdiri sendiri dan dalam penyusunannya tidak terikat dengan bahan ajar lainnya. Langkah umum pengembangan bahan ajar yang keempat yaitu membuat struktur bahan ajar. Bahan ajar terdiri atas susunan bagian-bagian yang kemudian dipadukan sehingga menjadi sebuah bangunan yang utuh dan layak disebut bahan ajar. Terdapat 7 komponen bahan ajar, yaitu yang pertama judul, yang kedua petunjuk belajar, yang ketiga kompetensi dasar, yang keempat materi pokok, yang kelima informasi pendukung, yang keenam latihan tugas atau tingkah kerja, dan yang terakhir ada penilaian. Selanjutnya, langkah umum pengembangan bahan ajar yang kelima yaitu menerapkan teknik penyusunan bahan ajar. Teknik yang dijelaskan dalam pembahasan ini hanya untuk bahan ajar cetak. Dalam penyusunan bahan ajar cetak ada beberapa ketentuan yang hendak kita jadikan pedoman. Yang pertama, judul. Judul disajikan harus berintikan kompetensi atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, susunan tampilan jelas dan menarik. Sebaiknya disusun dengan urutan yang mudah, judul singkat, terdapat daftar isi, struktur kognitifnya jelas, terdapat rangkuman. Yang ketiga, bahasanya mudah dipahami. Mengalirnya kosakata, jelas kalimatnya dan jelas hubungan antar kalimat, serta kalimat yang digunakan tidak terlalu panjang. Yang keempat, mampu menguji pemahaman. Ini ditandai dengan adanya soal-soal latihan. Yang kelima, adanya stimulan. Hal ini menyangkut enak tidaknya bahan ajar
Dilihat tulisannya mendorong pembaca. Yang keenam yaitu kemudahan dibaca. Hal ini mencakup keramahan bahan ajar dibaca. Huruf yang digunakan jangan terlalu kecil. Selain itu, urutan teksnya harus terstruktur dan mudah dibaca. Dan yang terakhir, materi pembelajaran disajikan dari yang mudah ke hal yang sulit, sehingga peserta didik mudah membangun pengetahuan. Baik, sekian materi yang saya bisa sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Bahwa materi mengenai model-model pengembangan bahan ajar. Proses pengembangan bahan ajar selain dapat mengikuti langkah-langkah umum pengembangan bahan, juga dapat mengikuti model-model pengembangan bahan ajar. Bila mengikuti model pengembangan bahan ajar, beberapa langkah umum pengembangan bahan ajar dapat masuk ke salah satu dari komponen-komponen model. Model pengembangan bahan ajar memiliki langkah yang lebih detail daripada langkah umum pengembangan bahan ajar. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai model ADDIE. Model ADDIE terdiri atas 5 langkah, yaitu analis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama, tahap analis. Tahap analis meliputi kegiatan 1. Melakukan analisis kompetensi, 2. Melakukan analisis karakteristik peserta didik tentang kapasitas belajar, pengetahuan, keterampilan, sikap, serta aspek lain yang terkait. Dan yang ketiga, melakukan analisis materi. Yang kedua, tahap desain. Tahap perancangan atau desain dilakukan dengan kerangka acuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk siapa pembelajaran atau bahan pembelajaran dirancang. Yang kedua, kemampuan apa yang diinginkan untuk dipelajari. Dan yang terakhir, bagaimana materi pelajaran atau keterampilan dapat dipelajari dengan baik. Yang ketiga, tahap pengembangan atau development. Tahap pengembangan adalah menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik, sehingga langkah ini menghasilkan prototipe produk pengembangan. Kompetensi, materi, soal-soal latihan, dan sumber belajar yang telah ditentukan pada tahap desain diramukan pada tahap pengembangan menjadi bahan ajar. Selanjutnya ada tahap implementasi. Hasil pengembangan bahan ajar diterapkan dalam pembelajaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas pembelajaran yang meliputi kemenarikan, keefektifan, dan efisiensi pembelajaran. Dan yang terakhir ada tahap evaluasi. Tahap evaluasi meliputi evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan untuk pengumpulan data pada setiap tahap pengembangan yang digunakan untuk memperbaiki bahan ajar. Sedangkan evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pengembangan untuk mengetahui pengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Adapun model yang kedua yaitu model The Gang. Model The Gang merupakan salah satu model yang dapat digunakan mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, analisis tujuan dan karakteristik bidang studi. Analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi perlu dilakukan pada awal kegiatan desain pembelajaran. Yang kedua, analisis sumber belajar. Analisis sumber belajar dilakukan segera setelah langkah analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Dan yang ketiga, analisis karakteristik si belajar. Menganalisis karakteristik si belajar dimaksudkan untuk mengetahui ciri-ciri perseorangan si belajar. Yang keempat, menetapkan tujuan dan isi pembelajaran. Langkah ini sebenarnya sudah bisa dilakukan segera setelah melakukan analisis tujuan dan karakteristik isi bidang studi. Yang kelima, menetapkan strategi pengorganisasian. Isi segera bisa dilakukan setelah analisis dan penetapan tipe serta karakteristik isi pembelajaran. Yang keenam, menetapkan strategi penyampaian isi pembelajaran berdasarkan pada hasil analisis sumber belajar. Yang ketujuh, menetapkan strategi pengelolaan pembelajaran tergantung pada hasil analisis karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, pengukuran hasil pembelajaran. Langkah terakhir dalam desain pembelajaran merupakan pengukuran hasil pembelajaran yang mencakup pengukuran tingkat keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajar menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Model yang ketiga atau model yang terakhir yaitu model Bergman and Moore. Model Bergman and Moore secara khusus digunakan sebagai panduan dan manajemen produksi produk multimedia interaktif.
Model ini menekankan evaluasi output pada setiap langkah sebelum proses berikutnya. Yang pertama, analisis. Seperti kebanyakan model desain instruksional lainnya, model Bregman and Moore mendorong desainer untuk melakukan analisis awal secara menyeluruh dengan cara memeriksa berbagai aspek yang terlibat dalam pengembangan produk. Yang kedua, desain. Tahap desain merupakan lanjutan tahap analisis. Tahap ini menggunakan output berupa deskripsi produk yang dikembangkan dalam kegiatan analisis dan mengelompokkannya menjadi 2 tingkat desain umum dengan desain rinci. Yang ketiga, pengembangan. Hal pokok tahap pengembangan adalah menyiapkan dokumen untuk tahap produksi. Yang keempat, produksi. Kegiatan produksi meliputi terjemahan dari dokumen kertas atau storyboard, skrip, audio, dan syuting skrip. Yang kelima, penggabungan. Tahap penggabungan merupakan tahap mengintegrasikan beberapa media menjadi satu produk yang utuh. Yang terakhir yaitu validasi. Validasi merupakan tahap mengkomparasi produk dengan sasaran. Revisi setelah validasi sebagai bahan untuk meningkatkan efektivitas produk. Bregman and Moore menyarankan 3 langkah untuk aktivitas validasi, yaitu yang pertama persiapan, yaitu membuat instrumen validasi, menentukan validator atau ahli, dan membangun lingkungan yang kondusif sebelum validasi yang dilaksanakan. Yang kedua, melakukan validasi melalui pengamatan, wawancara, maupun rekaman. Dan yang terakhir, menilai hasil validasi, yaitu menganalisis temuan menjadi laporan resmi untuk diperiksa dan untuk menentukan tindakan berikutnya yang mungkin untuk dilakukan. Wah, sudah keempat materi nih kita sajikan dari kelompok 5. Mungkin bisa ya kita akhiri presentasi kita kali ini. Mungkin sedikit pantun dari saya. Kembali Filipiama. Sekian presentasi dari kelompok 5. Kami ucapkan mohon maaf dan pasti banyak kekeliruan dan juga kekurangan. Karena kekurangan itu akan menjadi kesempurnaan jika aku dan kamu disatukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.